Dari desa ke puncak kesuksesan. Episode pertama. Dido membuka mata saat azan subuh berkumandang. Dingin lantai kayu rumahnya menusuk telapak kaki. Di dapur, Ibu Trisna sudah mengukus ketan untuk kue lapis. "Nak, tolong iris daun pandannya," ujar sang ibu sambil memutar tape radio tua yang bersiul-siul. Dido menguap, tapi tangannya segera bekerja. Sebelum jam 6 pagi, 50 bungkus kue sudah rapi di keranjang bambu. Sepeda kayunya berderak, membawa keranjang jualan. Di tikungan jalan Tanah Merah, Banu sopir truk pasir sudah menunggu. "Dijo, kopi pahit sama kue gapit 2, panggilnya menggunakan logat Jawa kental. Dido tersenyum, tak pernah membetulkan panggilan salah namanya. Uang 20.000 dari Banu adalah pemasukan pertama hari ini. Jam-jam 7:30, seragam merah putihnya sudah basah keringat. Di bangku belakang, Roni, sahabatnya, menyodorkan buku matematika. "Gimana caranya soal ini, Dit?" bisik mereka terhenti saat Bu Guru Wati masuk. Pelajaran IPS tentang koperasi membuat Dido terpana. "Kalau aku bisa bikin koperasi jualan kue, mungkin." Mendung hitam menggandung saat pulang sekolah, keranjang jualan masih setengah penuh. Hujan tiba-tiba mengguyur deras. Dido berlindung di bawah jembatan, tubuhnya menggigil sambil memeluk keranjang kue basah. "Minimal kue gapit bisa dimakan buat makan malam," bisiknya menahan lapar. Esoknya, Dido menggantungkan plastik biru bekas terpal di sepeda. "Ini payung jualan, Bu," katanya bangga. Ibu Trisna menghela napas melihat tangan anaknya yang melepuh karena menjahit plastik semalaman. Tapi saat hujan sore itu, 15 bungkus kerupuk pedas ludes terjual pada rombongan pengendara motor trail. Suatu pagi, rantai sepeda putus. Dido berlari 3 kilometer sambil menggotong keranjang. Sampai di sekolah, seragamnya kotor lumpur. Bu Guru Wati memarahinya karena terlambat, tapi Roni berdiri. "Dido jualan buat bayar SPP teman-teman." "Bu, ruangan senyap." Sejak hari itu, Dido diizinkan masuk 15 menit lebih lambat. Musim panen padi gagal. Banyak warga desa merintih. Dido dan ibunya membuat 100 bungkus kue tanpa gula. Dibagikan gratis dengan kartu bertuliskan, "Sedekah rezeki tak akan berkurang." Pak Lurah yang melihatnya diam-diam memesan 50 kotak untuk rapat kecamatan. Sopir-sopir truk menjulukinya si Bintang Pagi. Seorang sopir dari Jakarta memberi ide, "Dik, coba bungkus pakai daun pisang, biar alami." Esok harinya, kue dalam daun pisang itu terjual 2 kali lipat. Uang hasil penjualan pertama kali cukup untuk membeli sepatu sekolah baru. Ibu Trisna demam tinggi. Dido harus mengurus adiknya yang masih balita sambil memanggang kerupuk sendirian. Asap hitam dari tungku membuatnya batuk. Tapi 100 bungkus kerupuk bawang harus selesai untuk pesanan hajatan Bu RT. Tengah malam, tangannya melepuh. Tapi senyumnya merekah saat menghitung uang untuk beli obat. Di acara perpisahan SD, Dido dapat piagam siswa berprestasi dan peduli. Saat pidato, suaranya bergetar. "Terima kasih pada ibu yang mengajariku bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati hasil." Di rumah, ia menyodorkan amplop berisi uang tabungan Rp78.000. "Bu, tahun depan aku mau SMP. Aku janji bisnis kita akan lebih besar." Episode kedua, Dido memakai seragam SMP biru tua yang sudah pudar, warisan kakak kelas. Jam 5 pagi, ia sudah di pasar desa membeli tepung beras murah dari Bu Somad, ini untuk pesanan. 30 bungkus kerupuk buat arisan ibu-ibu PKK, bisiknya sambil menghitung uang receh. Hari pertama SMP Nia berakhir dengan teguran wali kelas karena datang terlambat diam-diam, tasnya masih berbau bawang goreng. Di sampul belakang buku matematika, Dido membuat kolom laba rugi. Setiap rupiah dari penjualan kue dicatat rapi. Suatu siang, Pak Guru Heru melihat coretan itu. Alih-alih marah, ia memberi Dido buku akuntansi bekas. "Ini lebih berguna untukmu daripada rumus aljabar." Dido menitipkan kue di pos kamling dengan sistem bayar nanti. Pak Marwan penjaga pos jadi kolektor pembayaran. Tapi suatu malam, 15 bungkus kue hilang dicuri kucing liar. Esoknya, Dido menggantung keranjang pakai tali di langit-langit ide dari adiknya yang suka main katrol. "Minggu, ujian tiba." Ibu Trisna batuk di dapur. Dido belajar sambil mengaduk adonan di tungku. Saat ulangan IPA, tangannya masih berkulit melepuh hingga sulit menulis. Nilai 58 di kertas ujian membuatnya menangis di belakang kelas, tapi Roni menghiburnya. "Lu juara jualan,
Gak perlu juara IPA. Sopir truk ekspedisi bernama Mas Bowo mengajarinya frasa bahasa Inggris. Hot snacks, cheap and delicious. Dido menuliskannya di kardus bekas sebagai papan reklame. Suatu hari, turis Belanda tertarik membeli semua kue gapitnya. You're entrepreneur, kid, pujinya sambil meninggalkan uang 100.000. Tungku tanah liat retak karena hujan deras. Produksi kerupuk terhenti. Dido nekat menggunakan kaleng bekas cat dan arang kayu. Asap hitam membuat tetangga protes. Sampai Pak RT datang. Mari kita patungan bikin tungku baru. Dalam seminggu, tungku bata sederhana berdiri di halaman rumah. Dido mengajak 5 teman SMP jadi agen penjualan. Setiap pagi, mereka mengambil stok ke sekolah. Sistem bagi hasil 10% per bungkus, tapi konflik muncul saat Siti kehilangan uang penjualan. Dido mengambil tanggung jawab. Gajiku seminggu buat nutupi rugi. Tindakannya malah membuat Moonman semakin setia. Selembar surat merah jambu masuk ke keranjang jualannya. Sebutir hati digambar di sudut kertas. Aku suka kerupukmu dan kerajinanmu. Dido tersipu. Tapi esok harinya surat balasannya berisi daftar harga pre-order kue ulang tahun. Cinta bisa nunggu, perut enggak. Candanya pada Roni. Ibu Trisna dirawat di puskesmas karena TBC. Dido harus mengurus adik, produksi kue, dan belajar untuk ujian nasional. Suatu malam, ia tertidur di atas buku hingga keringatnya menempel di halaman. Bu Guruwati yang berkunjung terharu. Kau mengajariku arti ketangguhan. Di upacara kelulusan SMP, Dido dapat standing applause saat naik panggung. Dengan tabungan 1,2 juta rupiah, ia membeli mesin penggiling tepung bekas. Bu, mulai besok kita bisa produksi 3 kali lipat, katanya sambil menunjukkan mesin berkarat yang sudah dibersihkan. Di kejauhan, truk-truk lain setianya membunyikan klakson panjang iriput penghormatan. Episode ketiga, Dido masuk gerbang SMA dengan tas selempang berisi sampel kerupuk baru. Jam istirahat, ia mengumpulkan 10 agen penjualan dari berbagai kelas. Kita akan bagi zona, kantin, lapangan, gerbang sekolah. Komisi 15% per bungkus. Tapi Bu Lisa, guru BP, memanggilnya. Jangan sampai bisnis mengganggu pelajaran. Nak, Dido mengangguk. Tapi di buku agenda, targetnya tertulis 5 juta rupiah bulan. Pak Didit, guru IPS baru, menggambar diagram SWOT di papan tulis. Dido terpana saat kata kerupuk Dido dijadikan studi kasus. Pemasaran bukan cuma jualan, tapi membangun cerita, ujar Pak Didit. Pulang sekolah, Dido mengecat gerobak kayu tua ibunya dengan tulisan, kerupuk warisan nenek sejak 1998. Esoknya, penjualan naik 40%. Dapur jadi laboratorium. Dido mencoba racikan rempah baru, serai, daun jeruk, bahkan kopi. Adiknya, Lila, jadi pencicip cilik. Kakak, yang ini terlalu pedas, protesnya sambil menjulurkan lidah. Percobaan ke-12 akhirnya berhasil. Kerupuk sambal matah dengan cita rasa Bali, sopir truk dari Denpasar langsung memborong 50 bungkus untuk oleh-oleh. Warung baru di ujung jalan memasok kerupuk dengan kemasan menarik. Pemiliknya, Mbak Putri, menyebar isu. Kerupuk Dido pakai pewarna tekstil. Dido marah, tapi Pak Didit menasihati. Lawan dengan bukti. Ia mengadakan demo masak terbuka di lapangan desa. Warga berkerumun. Bahkan, Mbak Putri datang diam-diam. Maafkan saya, Dik, bisiknya sambil menyeka air mata. Musim hujan datang lebih awal. Air bah merusak gudang tepung di belakang rumah. Dido berlutut di lumpur, memunguti sisa karung yang basah. Ini cukup untuk 3 hari produksi, geramnya. Tapi tangannya tak berhenti bekerja. Sisa tepung diayak dengan saringan bambu. Dibuatkan 50 bungkus kerupuk khusus untuk donasi banjir. Warga desa berdatangan membawa karung tepung. Ini patungan kami, Dok. Bahkan Mbah Putri menyumbang 10 kg tapioka. Di sudut, Bu Guruwati dan Pak Didit mengatur sistem crowdfunding sederhana via buku tabungan sekolah. Dido terseduh. Saya akan kembalikan per kilo dengan kerupuk. Sejak itu, logo burung bangau simbol kebangkitan ditempel di setiap kemasan. Seorang turis asing keracunan setelah makan kerupuk. Kabar buruk menyebar cepat. Dido panik. Sampai Pak Heru guru matematika SMP datang menganalisis. Ini kerupuk palsu. Ternyata oknum penjual nakal memalsukan kemasan. Dido segera mencetak stiker hologram sederhana
pakai plastik bening dan lakban warna. Keaslian terjamin. Janjinya di radio desa. Dido menyewa stand di pasar malam 17. Semalam suntuk, ia dan Siti, agen penjualan SMP, membuat 500 bungkus kerupuk rasa rendang. Ini terlalu berisiko, protes ibunya. Tapi saat lomba panjat pinang usai, kerumunan warga membanjiri stand mereka. Polisi harus datang mengatur antrean. Modal 2 juta rupiah berubah jadi 8 juta rupiah dalam 4 jam. Seminggu sebelum UN, tungku produksi kolaps. Dido nekat pinjam tungku pandai besi di ujung desa. Ia belajar mengatur api bara sambil menghafal rumus kimia. Asap hitam mengepul dari bengkel, membuatnya dijuluki si anak titanium. Nilai UN-nya pas-pasan, tapi semua guru tahu nilai kehidupan Dido sempurna. Di wisuda SMA, Dido dapat standing ovation saat menerima piagam wirausaha muda berprestasi. Tangan kanannya masih berbalut perban akibat terkena cipratan minyak. Dengan tabungan 25 juta rupiah, ia menunjukkan kafling tanah pada ibu. Di sini akan jadi pabrik kecil kita. Bu, malam itu mereka menanam pohon jati di tepi tanah, simbol-simbol akar yang akan tumbuh tinggi. Episode keempat, Dido menatap jendela kereta jurusan Surabaya. Tas kulit usang berisi baju dan 20 bungkus kerupuk sambal mata. Ibunya menyelipkan kantong plastik berisi bumbu rahasia di sela bukunya. "Jangan lupa sholat, nak," bisiknya. Di kampus, ia tersesat mencari ruang kuliah sambil memegang peta buta jaket kunyah SMA-nya, kontras dengan gaya mahasiswa kota. Di kosan sempit, Dido membuka toko online sederhana. Kerupuk Dido Official. Penjualan pertama gagal total karena salah alamat pengiriman. Tapi Bu Siska, pemilik warung kopi sebelah kosan, menawarkan kerjasama. Gudangku jadi dropshipping point. Gratis. 5 hari kemudian, 50 pesanan pertama dari mahasiswa rantau terkirim. Pukul 02.00 dini hari, Dido terhubung video call dengan Siti yang mengawasi produksi di desa. Mesin penggilingnya macet lagi, teriak Siti di tengah deru mesin. Dido menggambar skema perbaikan di kertas makalah kuliah. Esoknya, dosen kewirausahaan menemukan coretan itu. Ini lebih layak presentasi daripada teori textbook. Supermarket di Surabaya ramai kerupuk Thailand, kemasan menarik. Dido nekat tantang manajer. "Retail, boleh. Kami display sampel gratis." Ditolak mentah-mentah. Tapi saat demo masak di acara kampus, mahasiswa Korea tertarik. Ini authentic Indonesian taste. Mereka jadi agen ekspor pertama ke Busan via teman korespondensi. Harga cabai rawit melambung 300%. Dido pulang darurat ke desa, menemui kebun cabai warga rusak oleh hama. Dengan bantuan Pak Didit, guru IPS SMA, ia mengajari petani sistem aquaponik sederhana. "Kita tanam di ember bekas, ikannya bisa dijual," katanya. 6 bulan kemudian, mereka jadi pemasok cabai organik terbesar di kecamatan. Dido ikut kompetisi bisnis mahasiswa. Di ruang ber-AC, peserta lain memamerkan startup teknologi. Saat gilirannya, ia mengeluarkan lesung batu. "Ini tools pertama kami, tradisi yang tak boleh mati." Juri terpana saat ia menggiling bumbu langsung di panggung. Hadiah utama 100 juta rupiah jadi modal mesin pasteurisasi. Telepon tengah malam dari Siti. "Pabrik kebakaran." Dido nekat naik ojek 120 km pulang. Di antara puing, ia menemukan karung plastik berisi 30 kg kerupuk utuh simpanan darurat lila. Adiknya, esoknya 100 warga desa sukarela membersihkan puing sambil menyanyikan lagu Gugur Bunga. Produksi sementara dipindah ke balai desa. Dido meneliti supply chain kerupuk tradisional untuk skripsi. Dosen pembimbing marah, ini terlalu praktis, kurang teori. Tapi data lapangannya yang detail menarik perhatian dekan. Saat ujian sidang, para penguji malah berebut memesan kerupuk untuk arisan keluarga. Nilai A tercetak di amplop biru yang sama dengan surat izin BPOM. Seorang investor menawari 5 miliar untuk akuisisi merek. "Kalian harus pindah pabrik ke Jakarta, ganti kemasan, premium," katanya. Dido menolak halus. "Bumbu kami hanya cocok dengan air sumur desa." Investor pergi marah. Tapi seminggu kemudian pesanan dari diaspora Indonesia di Belanda masuk. Mereka rindu rasa kampung halaman. Di upacara wisuda, jubah toga Dido diselipkan kerupuk berbentuk bunga. Ibu Trisna menangis melihat pabrik baru berdiri di atas tanah 2 hektar, dindingnya dari bambu anyaman, panel surya di atap. Di gerbang tertulis, "Bumdes, kerupuk, bangun negeri, truk-truk, ekspedisi bersiap mengantar 10.000 bungkus pertama ke pelabuhan."
Tanjung Perak. Episode kelima, Dido memasang Astoris conveyor belt Astoris pertama di pabrik, tetapi mesin itu menolak menggiling adonan kerupuk seperti tangan ibu-ibu pengrajin. Teksturnya harus tetap kasar, protes Siti. Solusinya, mesin diatur ke kecepatan rendah sambil tetap melibatkan sentuhan akhir manual. Para pekerja senior menamainya mesin raksasa lembut. Ekspor ke Jepang ditolak karena kandungan kunyit dianggap zat tambahan ilegal. Dido terbang ke Tokyo membawa sertifikat Astoris Organic Farming Astoris dari petani kunyit desa. Di depan panelis, ia menyeduh kunyit dengan air panas. Ini bukan bahan kimia, ini warisan leluhur. Esoknya, produknya lolos dengan label spesial Grandma's Recipe. Lila, adiknya yang baru lulus SMA, menolak kuliah. Aku mau jadi influencer kerupuk. Dido marah. Sampai Lila membuat video TikTok proses produksi yang viral 5 juta views, mereka berdamai dengan membuka divisi digital di bawah Lila. Dengan syarat, ia tetap ikut kursus manajemen online. Permintaan dari Prancis mentok karena sertifikasi halal Eropa yang rumit. Dido menggandeng pesantren lokal dan Profesor UIN untuk membuat sistem audit syariah berbasis blockchain. Saat auditor Prancis datang, mereka terkesima melihat kode QR di kemasan yang bisa lacak sampai ke doa sebelum menggiling tepung. Perusahaan snack nasional menawari kemitraan dengan syarat ganti resep. Dido menolak. Tapi seminggu kemudian, 5 pengrajin kunci hengkang dibajak. Darah pesilatnya bangkit, ia melatih 15 ibu-ibu pemulung jadi tim produksi baru. Dengan teknik rahasia menggunakan daun jati sebagai pengawet alami, wabah jamur menghancurkan 10 ton tepung singkong. Dido mengubah krisis jadi peluang dengan meluncurkan varian gluten-free dari tepung sorghum. Petani-petani marginal di NTT yang sempat diabaikan, kini jadi mitra strategis. Siti, yang diam-diam menyimpan perasaan, harus menghadapi kedatangan Gabriel buyer Prancis yang tertarik pada Dido dan bisnisnya. Konflik memuncak saat keduanya berdebat soal strategi ekspor di kebun sorghum. Dido justru membuat keputusan mengejutkan, mengajak Siti ke notaris untuk resmikan ia sebagai mitra pemilik saham. Dido jadi pembicara di Festival Kuliner Berlin. Alih-alih presentasi PowerPoint, ia membagikan kerupuk dengan kemasan bertuliskan cerita rakyat Indonesia. Tamu VIP terkesan saat menemukan kode QR yang mengarah ke tarian Lengger di YouTube. Pesanan dari 7 negara mengalir, termasuk permintaan kolaborasi dengan chef Michelin star. Kebun singkong terancam kekeringan. Dido menggandeng universitas membuat embung cerdas berbasis iot. Warga desa awalnya menolak teknologi setan, sampai sistem itu menyelamatkan panen saat kemarau panjang. Kini, setiap embung diberi nama kearifan lokal. Tirta Wening, Tirta Lestari. Ibu Trisna, stroke ringan. Di ranjang rumah sakit, ia bisikan, jangan sampai pabrik besar membuatmu lupa rasa kerupuk buatan tangan. Esoknya, Dido membuka Kampung Kerupuk, wisata edukasi, di mana pengunjung menggiling manual di lesung. Siti memasang plakat. Di sini, teknologi dan tradisi berpelukan. Episode ke-6, pabrik canggih di kawasan ekonomi khusus K, sepi meski mesin berdentum 24 jam. Robot AI, pengemas kerupuk error karena tak bisa membedakan rempah alami versus serpihan kayu. Dido terpaksa memecat 20 pekerja ahli, menggantikannya dengan kode pemrograman. Di sudut gudang, Siti menemukan karung tepung tertumpuk-tumpuk bertuliskan bantuan COVID-19. 2020, simbol kejatuhan moral. Konflik Ukraina-Rusia menghentikan ekspor gandum. Dido mengganti tepung terigu dengan mocaf modified cassava flour dari petani korban erupsi. Gunung Semeru, chef Italia, prot sini bukan kerupuk. Tapi Dido mengirim 1000 paket ke pengungsi perang dengan pesan, rasa solidaritas tak butuh standar Michelin. Lila dan tim digital mogak kerja. Kami menolak eksploitasi AI, teriaknya di depan pabrik. Dido kaget saat tahu mereka dayam-dayam membuat NFT resep kerupuk untuk dana kripto. Kompromi tercapai. 20% keuntungan NFT untuk beasiswa anak petani singkong. Investigasi Tempo membongkar suap pejabat bea cukai. Nama Dido masuk dokumen fasilitas ekspor premium. Ia menggantung diri di depan kantor KPK sambil bawa lesung penuh uang. Ini uang tebusan moral. Ambillah. Langkah dramatis itu justru menyelamatkan reputasi bisnisnya. Wabah baru membuat kerupuk dianggap makanan tidak sehat. Dido menggandeng dokter muda, membuat kerupuk fortifikasi zat besi tambah vitamin. Tapi iklan kerupuk sehat memicu protes ibu-ibu PKK. Ini penghinaan pada masakan tradisional.
Aktivis Greta Thunberg Jr. di Indonesia menuntut audit lingkungan. Hasilnya mengejutkan. Pabrik Dido menghasilkan 10 ton sampah plastik atau minggu. Solusinya, kemasan daun pisang bersertifikat EU dibungkus dengan teknik anyaman robotik. Ibu Trisna yang sudah pikun tiba-tiba sembuh, mengambil alih dapur tradisional. Kau sudah korup dengan mesin? Hardiknya pada Dido. Konflik memuncak saat resep rahasia keluarga diubah paksa oleh tim R&D. Pak Didit, guru IPS SMA, muncul sebagai whistleblower kebocoran data. Ternyata sistem blockchain punya celah. Solusinya, audit manual oleh santri pesantren tambah kode enkripsi berbasis ayat Al-Quran. Gabriel Bayer Prancis bangkrut karena resesi global. Dido justru membeli 51% saham perusahaannya, mengubah gudang di Lyon jadi pusat distribusi Eropa. Syaratnya, 30% pekerja harus imigran Indonesia. Di acara Indonesia Business Award, Dido menolak trofi. Ambillah ini, Ibu. Gelar sejati ada di tangan pengrajin desa. Tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, puluhan lilin menyala para pekerja tua menyanyikan lagu Suwi Ora Jamu sambil menggiling kerupuk manual. Episode ke-7. Dido menutup diri selama sepekan di gubuk tua tempat ibunya dulu membuat kerupuk. Tanpa listrik atau internet, ia menggiling tepung dengan lesung sambil mendengar gemericik sungai. Di dinding kayu, ia mencoret kalimat, bisnis besar harus tetap bisa dijalankan dengan sepeda kayu. Keesokan hari, ia mengumumkan penutupan 3 pabrik berteknologi tinggi, menggantinya dengan microfactory di 10 Desember terpencil. Tim R&D menciptakan kemasan dari daun lontar yang bisa ditanam kembali. Tapi petani di Sulawesi menolak. Ini daun keramat untuk ritual adat. Solusinya, Dido menggandeng tetua adat membuat daun peksemban setiap kemasan disertai biji untuk ditanam. Pasar Eropa tergela-gela dengan konsep Zero Waste Spirituality. Dido membuka akademi kuliner gratis di bekas gudang. Murid pertama, 15 mantan TKI yang kehilangan pekerjaan di luar negeri. Mereka diajari membuat kerupuk rasa, kari debal, Belanda hingga kimchi, Korea. Konflik muncul saat chef terkenal menuduh merusak otentisitas sampai UNESCO justru memberi penghargaan inovasi budaya hybrid. Pemerintah melabeli kerupuk sebagai makanan berisiko. Dido menggemparkan pasar dengan kerupuk anti diabetes dari tepung porang dan stevia hutan. Tapi petani madu tradisional marah. Ini bunuh usaha kami. Komprominya, setiap kemasan menyertakan sachet madu asli untuk pencelup. Sistem blockchain diretas, data konsumen bocor. Dido shock saat peretasnya ternyata anak SMA peserta Astoris Coding Bootcamp Astoris yang ia denai. Kami hanya ingin buktikan sistemmu rapuh, kata mereka. Alih-alih menuntut, Dido menjadikan mereka tim firewall etising dengan gaji dibayar dalam bentuk saham. Di tengah krisis iklim, Dido menggelar festival budaya di lahan gersang eks tambang. 1000 lesung dipukul serentak mengiringi hujan buatan. Hasilnya, rekor muri untuk kerupuk terbesar dari 100 jenis tepung lokal. Tapi yang lebih berharga, 50 sumur resapan dibangun dari keuntungan tiket. Ibu Trisna wafat dalam damai, tangan masih menggenggam cetakan kerupuk kayu. Di peti mati dari anyaman bambu, Dido menaruh 7 kerupuk berbentuk bunga. Upacara 7 hari jadi momentum peluncuran program Ibu Trisna, beasiswa untuk anak janda pengrajin kerupuk. Generasi Z menuntut varian ekstrim, kerupuk rasa kopi durian hingga sambal mata campur coklat. Dido awalnya menolak, sampai Lila membuat pop-up store ilegal di Bali yang antreannya 1 km. Tradisi harus bernapas, bukan diawetkan, teriak Lila. Kini, 20% lini produksi jadi Astoris Experimental Lab Astoris dikelola anak muda. Di forum G20, Dido bagi-bagi kerupuk berisi pesan perdamaian untuk pemimpin dunia. Saat konflik Laut Cina Selatan memanas, ia kirim 10.000 paket kerupuk ke nelayan dengan GPS dan resep. Bertuliskan, rasa persaudaraan tak kenal batas negara. Di puncak bukit tempat ia dulu menjual kue, Dido bakar simbolis sertifikat bisnis. Kembalinya semua pada desa, katanya sambil meluncurkan sistem profit sharing 51% keuntungan untuk pembangunan desa. Api unggun menyala. Ribuan lampion diterbangkan, setiap lampion dari daun pisang berisi biji tanaman. Episode ke-8, Dido menerima Asterisk Global Heritage Entrepreneur Award Asterisk di Paris. Tapi piala mega itu berbuntut syarat. Standarisasi rasa untuk pasar Eropa. Pulang ke desa, ia menemukan petani kunyit menolak tanam dengan pupuk kimia. Kami lebih percaya ritual Sri Sedana,
geram mereka. Dido terseduh. Penghargaan justru mengancam akar budaya. Perusahaan snack multinasional meregistrasi nama kerupuk sambal matah di 50 negara. Dido kalah di pengadilan Singapura. Solusinya, ia mengganti nama dengan istilah lokal. Rengginang semburat jenggot dari legenda nenek moyang justru jadi viral, memancing dukungan #SaveLocalWis. Mantan kepala R&D menjual resep rahasia ke pihak ketiga. Dido shock saat menemukan kerupuk bajakan dijual di e-commerce. Tapi Siti punya trik. Kita tambahkan Astorix, secret ingredient Astorix, tepung dari biji randu alam. Pecinta kuliner langsung tahu mana yang asli dari rasa khas tanah vulkanik. Ekspansi pabrik ke lahan pertanian memicu demo warga. Dido dikepuki hingga babak belur. Malam itu, di balai desa, ia menandatangani perjanjian lumbung 30% lahan pabrik wajib ditanami padi varietas lokal. Mesin boleh berdenting, tapi perut rakyat harus kenyang. Serunya, Topan menghancurkan pelabuhan ekspor. Dido malah mengirim 10 truk bahan baku jadi bantuan darurat. Ini tepung sorghum, bisa dimakan mentah, teriaknya lewat radio darurat. Gambarnya jadi meme, kerupuk jadi misi kemanusiaan. Dido kerjasama dengan suku Baduy dalam memproduksi kerupuk dari tepung hanjeli. Tapi syaratnya ketat, produksi harus pakai lesung batu tanpa listrik. Hasilnya, Certified Indigenous Product, pertama yang laku di Whole Foods Market. EI Quality Control selalu gagal, deteksi Kazan nostalgia. Dido marah saat mesin menolak 100 batch kerupuk hanya karena tekstur tak sempurna. Solusinya, Astorix Hybrid System, Astorix Robot Scan Parameter Fisik, ibu-ibu tua sebagai juri rasa air. Dido kolaps saat rapat akibat gula darah tinggi. Dokter mendiagnosa kelelahan kronis. Di rumah sakit, Lila dan Siti berebut kendali. Lila mau full automation, Siti pertahankan sistem manual. Dido memutuskan lewat testamen video warisan kita bukan perusahaan, tapi semangat gotong royong. Lila luncurkan kerupuk R, scan kemasan muncul hologram cerita rakyat. Siti membangkang dengan buka, kafe lesung tanpa teknologi. Dido yang kini pakai tongkat menyatukan mereka. Digital dan tradisi ibarat sirih dan kapur berbeda tapi saling memperkuat. Di ulang tahun ke-50, Dido resmikan yayasan dengan aset 1 triliun rupiah. Bukan uang yang dibagi, tapi 1000 lesung batu berisi biji tanaman langka. Warisan sejati adalah benih, bisa ditanam, tumbuh, dan dibagi, katanya sambil menangis. Di langit, pesawat kertas berbentuk kerupuk diterbangkan anak-anak SD. Episode ke-9, Dido resmi menyerahkan CO kepada Siti dalam upacara adat Tinggalan Jumenengan di puncak bukit. Ia menyerahkan lesung kayu dan kode NFT akses ke blockchain perusahaan. Tapi malam itu, Lila menghapus semua akun digital Dido. Ayah harus banner-banner istirahat, bukan pura-pura pensiun. Anak muda desa lebih memilih jadi Astorix Content Creator Astorix daripada pengrajin kerupuk. Siti menggagas sekolah seniman rempah dengan kurikulum TikTok, pemrograman, dan filosofi Jawa. Tantangan datang saat video ritual, nyadran, bersih desa. Bahan baku dianggap ritual mistis dan dibully netizen. Perusahaan rintisan Elon Musk menjual Astorix Space Karapak Astorix untuk astronot. Dido diam-diam kirim 100 bungkus kerupuk porang ke stasiun luar angkasa. Viral saat astronot Indonesia memakannya sambil live dari orbit. Rasa bumi yang paling nostalgia. Resep turun-temurun diretas oleh AI, Chefbot. Siti kewalahan sampai Dido yang kini jadi guru SD mengajak murid-murid membuat resep enigma kode matematika berbasis ukiran lesung. Chefbot error saat mengolah pola acak tradisi. Petani porang menuntut kenaikan harga 300%. Lila bikin terobosan. Sistem barter data hasil panen ditukar dengan pelatihan drone pertanian. Tapi drone pertama jatuh di kuburan leluhur, memicu kemarahan tetua adat. Arsip digital, Ibu Trisna dihidupkan via AI untuk konsultasi bisnis. Siti terguncang saat AI Trisna menegur, "Kau lupa bahagia, Nak." Di saat sama, Dido yang kesepian ditemani Jamilah guru TK yang menyimpan 1000 surat cinta dalam bentuk kerupuk origami. Di fake, Dido muncul promosikan kerupuk imitasi. Yayasan kewalahan sampai sekelompok hacker buta dari panti asuhan. Didikannya meretas semua video palsu. Pembalasannya, mereka unggah meme Dido asli dengan cap telapak tangan bertepung.
Lila kolaborasi dengan seniman, Metaverse, buat Nusantara 2070, pengunjung, fair, bisa merasakan proses membuat kerupuk di 5 zaman berbeda. Tapi Dido protes. Masa depan tak boleh menghapus masa lalu. Komprominya, setiap sesi VR diawali ritual, sesaji digital. Dido, kambuh, sakit jantung, di ambulans, ia rekam, voice note, wasiat, jual semua aset, tapi pertahankan kebun biji. Siti dan Lila bingung sampai mereka temukan 1 juta biji tersimpan di seed vault, bawah tanah setara dengan 100 tahun produksi. Di ulang tahun ke-55, Dido menari, gandrung, dengan lesung di punggung. Tiba-tiba ia roboh, tapi tangan masih erat memegang biji porang. Seluruh desa berkabung dengan cara unik. 7 hari tanpa api, hanya kerupuk mentah yang dimakan. Keesokan pagi, kecambah tumbuh di lesung pusaka. Episode terakhir di Stasiun Luar Angkasa Nusantara. Cicit Dido, Dewi memamerkan lesung kayu pusaka pada astronot internasional. Ini interface untuk menumbuhkan kebun di Mars. Katanya menyambungkan lesung ke sistem hidroponik. Biji porang dari seed vault akhirnya berkecambah di tanah regalet. Jadi simbol harapan bagi koloni manusia antariksa. Perusahaan cloning global ingin membeli hak genetika biji Dido Siti yang kini berusia 80 tahun, memimpin aksi sit-in di kebun pusaka. Biji ini bukan DNA, tapi jiwa. 500 lesung dipukul serempam, memekakkan telinga negosiator. Lila merombak pabrik pertama jadi Astoris Living Museum Astoris. Pengunjung wajib menggiling tepung sebelum masuk. Tapi AI kurator protes. Ini melanggar standar aksesibilitas? Solusinya, robot humanoid dipaksa belajar menumbuhkan jempol dari sel kulit Dido yang diawetkan. Geoengineering global gagal. Iklim kembali ke pola 2020. Dewi menemukan arsip Dido tentang Pranata Mangsa, kalender musim Jawa. Petani-petani AI direprogram dengan algoritma nenek moyang. Hasilnya, panen porang justru melimpah saat negara lain kelaparan. Crypto token biji Dido diperdagangkan di dark web. Dewi marah sampai menemukan penciptanya, cucu Siti yang autis. Kakek Dido selalu bilang, berbagi itu seperti angin tak bisa dipenjara. Mereka luncurkan Astoris Blockchain Emotional Astoris. Setiap transaksi wajib kirim video menanam biji. Universitas Oxford klaim Dido sebagai pemikir post-kapitalisme. Tapi rekaman hologram Dido yang tiba-tiba hidup di ruang kuliah membantah. Aku cuma penjual kerupuk yang takut ibuku marah. Video itu jadi meme global. Justa kerupuk seller. Gerakan bawah tanah menyebar. Tiap malam Jumat, warga menanam biji di celah beton kota. Polisi AI bingung melacak teroris ekologis ini. Dewi tertawa. Mereka hanya murid TK virtual yang aku ajari sejarah kakek. Siti wafat dengan biji porang terkepal di tangan. Sesuai wasiat, jenazahnya dikompos jadi pupuk. Upacara 1000 hari dirayakan dengan makan kerupuk dari tepung hasil kompos itu. Ini reinkarnasi paling literal. Canda Lila sambil menangis. Dewi temukan kapsul waktu Dido tahun 2025, 1 bungkus kerupuk dan surat untuk yang membuka. Apakah kalian masih ingat rasa hujan di atap seng? Ribuan relawan bersama-sama merekonstruksi rasa itu lekit AI. Gagal total, justru jadi bukti. Nostalgia tak bisa direkayasa. Tahun 2070, bekas pabrik Dido jadi hutan lesung. Setiap pohon tumbuh dari biji yang ditanam di lesung karat. Dewi tua berjalan di antara pepohonan sambil bisik. Lihat kek, warisanmu bukan perusahaan tapi cara kita bernapas. Di kejauhan, anak-anak fair dan petani tradisional bersama-sama memetik buah porang. Sementara di orbit Mars, lesung kayu masih setia berdetak.